Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore Zakatizen. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Di sini saya kedatangan sosok ya, namanya Mbak Bivit, yang merupakan seorang founder dari PSHK, betul ya Mbak ya? Betul, Pusat Studi Hukum dan Pusat Kebijakan. Studi Hukum dan Kebijakan. Beliau juga merupakan seorang dosen di STH Jendera, ya betul ya Mbak ya? Betul. Ya. Oke, jadi hari ini Mbak Bivit nih merupakan seorang pakar hukum tata negara yang juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mungkin kita sapa dulu. Halo Mbak. Halo. Oke, angkatan berapa berarti Mbak? Angkatannya perlu disebutin. Oh aduh, jangan. Kayaknya masih 2005 lah ya. Ya. Boleh. Boleh 2002. Malah aku ini yang kayak angkatan 95 nih. Oke, Mbak. Jadi ini tata kelola zakat nih cukup menjadi hal yang menarik kalau ngomongin hukum tata negara. Betul. Nah, baru-baru ini kan ada putusan MK Mbak terkait undang-undang zakat. Aku izin minta sedikit pendapatnya dong Mbak terkait putusan MK mengenai JRUU zakat, khususnya yang menurut Mbak itu adalah kondisional Unkonstitusional seharusnya atau bisa lah gitu ya. Nah, itu maksudnya gimana sih Mbak? Seperti itu. Jadi kan putusan perkaranya nomor 97 ya, tahunnya 2024, tapi putusnya Agustus 2025. Betul. Nah, itu memang menyatakan sebenarnya menolak permohonan. Jadi seakan-akan kita mengatakan putusan itu nggak relevan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di pertimbangan hukumnya, dan itu penting kan, legal reasoningnya hakim kan ada di situ. Mereka itu ngasih panduan bagaimana merevisi undang-undang zakat. Dan panduan itu menurut saya bagus. Nah, pertanyaannya waktu saya pertama kali baca adalah kenapa mereka nggak bilang aja ini adalah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat itu biasanya mereka akan bilang untuk mengubah dalam tanda kutip sebuah undang-undang menurut pemikiran mereka akan bilang baiklah pasal ini tetap konstitusional sepanjang Anda membacanya seperti ini. Itu yang namanya inkonstitusional bersyarat. Tapi kan dalam putusan ini mereka tidak mengatakan begitu. Betul. Mereka mengatakan malah udah ditolak aja langsung gitu. Cuma ngasih panduan. Itu dikarenakan sebenarnya karena mereka melihat sih bahwa memang di dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029 yang mana memang sudah keluar ya waktu putusan keluar Agustus 2025. Itu mereka melihat memang sudah ada dalam daftar. Nomor 18 mereka tulis tuh di dalam pertimbangannya. Jadi karena itu mereka keluarkannya malah panduan. Tapi buat saya sih ini putusan ini jadi bukan, walaupun dibilangnya menolak, tapi bukan berarti ini akhir dari perbaikan pengelolaan zakat menurut saya. Justru kalau melihat pertimbangan hukumnya, saya akan bilang ini adalah awal yang baik untuk kita dikasih koridor gimana secara konstitusional ada pengelolaan zakat yang lebih baik, kira-kira begitu. Bisa disimpulin MK main aman nggak Mbak? Menurut saya sih ya cukup main aman. Jadi menolak di amar, tapi memberikan koridornya, nasihat diberikan di pertimbangan hukum. Dan tentunya pertimbangan hukum itu juga bisa nggak boleh baca putusan cuma lihat putusannya aja, tapi nggak pertimbangan hukumnya. Amar ya. Betul. Harus memang judicial order itu biasanya ada memang di dalam pertimbangan hukum. Wah, luar biasa. Ini sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua Mbak. Jadi pertanyaan keduanya adalah kalau misalkan kita tadi kan udah dijelasin tentang putusan MK-nya. Yang keduanya adalah terkait di dalam tata kelola zakat ini Mbak, sebenarnya seperti apa sih hal-hal yang harus diperhatikan di hukum tata negara agar bisa menciptakan yang namanya zakat good governance gitu. Jadi memang kalau secara agama kan pasti dalil-dalilnya sudah tersedia sebenarnya. Jadi sekarang ketika dia diterjemahkan menjadi hukum negara, dia mesti tetap sesuai syariah di satu sisi, di sisi lainnya dia harus sesuai dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, disitulah masuk yang namanya good, kalau kita bisa bilang good governance, tapi MK juga menyebutnya, by the way, mereka bilang good zakat governance. GZG. Kalau kan kita juga kenal good corporate governance gitu ya. Kalau ini memang good zakat governance. Nah, jadi kalau mau diterjemahkan, apa tuh good zakat governance? Tadi ya, lepas dari tentu saja syariatnya sudah ada. Nah, sekarang kita terjemahkan aja.
yang namanya good governance yang paling utama adalah kan transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Nah, itu satu. Tapi untuk menjaga itu semua supaya tetap ada akuntabilitas, biasanya yang namanya kewenangan itu harus dikasih mekanisme checks and balances. Jadi kewenangannya nggak boleh jadi satu. Kewenangan itu maksud saya gini, kalau dalam pengelolaan organisasi, jadi nggak hanya negara sebenarnya, organisasi secara umum itu kan biasanya ada yang namanya regulator, pemberi peraturannya, kalau di kita legislasi, kalau di negara ya. Kemudian ada yang namanya eksekutor, eksekutif kalau di negara, dan ada yang namanya pengawas. Nah, di mana-mana itu ada, bahkan di perusahaan, bahkan juga di pengelolaan zakat. Jadi good zakat governance pegangannya salah satunya adalah bagaimana membuat 3 kewenangan ini tidak ngumpul di satu lembaga. Kalau ngumpul di satu lembaga, yang kemungkinan terjadi adalah yang namanya conflict of interest. Atau konflik kepentingan. Jadi yang harusnya mengawasi jadi nggak bisa mengawasi karena dia eksekutor juga. Bahkan dia regulator juga, misalnya begitu. Nah, itu yang tidak boleh ada. Kuncinya salah satunya di situ. Berarti poin yang perlu dilihat, poin penting ngomongin GZG adalah pemisahan kekuasaan tadi ya Mbak ya? Antara regulator, operator, sama pengawas tadi. Dan pengawas. Berarti pengawas sama regulator juga nggak boleh jadi satu Mbak berarti? Nggak boleh, karena nanti kan kecenderungannya regulator akan membuat membuat aturan main yang juga misalnya lebih sulit untuk diawasi, kayak gitu. Kalau mereka punya kepentingan, gitu. Dan ini sebenarnya tidak terlalu sulit, karena kan stakeholder zakat itu banyak sekali. Kita bicara umat Islam nih. Di Indonesia populasinya juga luar biasa banyak, plus tentu saja ada peran negara, ada Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisa lah dilakukan. Menarik banget. Ini karena tadi kita ngomongin pemisahan fungsi berarti ya. Kalau saat ini itu kan kondisi existingnya adalah ada Kementerian Agama, Basnas, dan lembaga zakat Mbak. Di dalam ekosistem itu. Nah, aku coba mau fokus sama Basnas. Kalau Basnas itu di undang-undang disebutkan secara jelas dia merupakan LNS, Mbak, lembaga negara non struktural ya, atau mungkin kenalnya dengan State Auxiliary Organ. Nah, itu boleh nggak sih Mbak kita dijelasin dikit sebenarnya konsep LNS itu apa? Kemudian kalau dilihat secara existing dari 2012 sampai 2027, 26 itu gimana sih Basnas berjalan? Udah sesuai koridor dia sebagai lembaga negara penunjang belum seperti itu? Ya, lembaga negara penunjang ini topik yang sangat-sangat menarik ya, karena perkembangannya dalam negara modern secara hukum tata negara, kita nggak bicara eksekutif, legislatif, yudikatif lagi, tapi ada yang di tengah-tengah ini loh, lebih kompleks ya, lebih kompleks. Makanya disebutnya biasanya itu State Auxiliary Organs, jadi lembaga penunjang. Contohnya sebenarnya banyak, KPK, Ombudsman, kemudian juga Komnas HAM dan seterusnya. Itu contohnya. Nah, memang undang-undang zakat yang hari ini kita bahas itu membuatkan yang namanya Basnas yang terkoneksi dengan negara. Jadi kita bisa melihat dia sebagai lembaga pemerintahan non struktural tadi. Kemudian ada LAS ya, itu yang masyarakat gitu. Nah, tapi begini, lembaga pemerintahan non struktural itu juga biasanya ada yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan peraturan, misalnya begitu. Misalnya peraturan KPK itu ada. Peraturan Komnas HAM juga ada. Nah, tapi biasanya memang peraturan-peraturan itu kewenangan mengeluarkan peraturan bagi sebuah lembaga penunjang seperti KPK dan lain sebagainya itu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa peraturan itu ada yang atribusian, ada yang delegasian. Delegasi itu kan kalau disuruh diamanatkan oleh peraturan di atasnya. Tapi kalau model lembaga struktural non struktural ini, lembaga penunjang, dia biasanya dikasih wewenang namanya atribusian. Jadi dikasih ke lembaganya gitu. Nah, tapi uniknya sebenarnya Basnas itu tidak diberikan wewenang itu dalam undang-undangnya. Kalau dicek ya. Nah, jadi sebenarnya masih bisa diperdebatkan apakah dia bisa mengeluarkan peraturan atau tidak. Kenapa saya bilang masih bisa diperdebatkan? Walaupun di undang-undangnya tidak ada, tapi dia diakui dalam praktik
Karena dia peraturannya dikeluarkan dalam bentuk lembaran negara itu diharmonisasi, ya, kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum. Berarti kan secara praktek dia diakui gitu. Nah ini jadi perdebatan sebenarnya. Tapi bagaimanapun, saya kira kita harus melihat lembaga pemerintahan non struktural ini sebenarnya dengan kacamata positif, tapi harus tetap hati-hati dalam konteks good governance-nya itu tadi. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya itu lembaga penunjang tadi, kalau dia dapat atributif, disebutkan di dalam regulasinya yang memberikan atribusi tadi, diatur lebih lanjut oleh misalkan Basnas gitu ya Mbak? Bener nggak sih Mbak? Iya, atribusi itu biasanya bentuknya gitu. Jadi Basnas jadi boleh mengeluarkan peraturan untuk mengatur yang hal-hal yang menjadi wewenangnya dia saja gitu ya. Nah, harusnya itu ada. Tapi kayak di UZakat tulisannya diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau peraturan menteri ya kan. Jadi makanya bisa diperdebatkan. Bisa diperdebatkan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kita mau bikin good zakat governance, berarti lebih baik memang dipisah. Kenapa ini unik ya? Basnas itu unik. Beda sama KPK. Kenapa KPK tidak mengumpulkan dana masyarakat? Itu perbedaan terbesar dan terpenting. Karena titiknya di situ. Kalau urusannya mengumpulkan dana masyarakat, sangat sensitif sehingga negara memang harus lebih ketat. Makanya Kementerian Sosial tuh kalau kita ngumpulin sumbangan tuh harus izin loh dari Kementerian Sosial gitu. Jadi PUB. Pengumpulan uang dan barang kan ada peraturannya lagi. Jadi artinya kan kalau dana masyarakat itu kita nggak boleh sembarangan ngasih semua wewenang ke satu lembaga. Pasti harus ada checks and balances yang lebih kuat. Betul. Baik. Menarik. Selain ngomongin Basnas nih Mbak, ada yang menarik juga ngomongin Basnas daerah. Ya. Jadi kan kalau kita lihat di sosial media itu banyak yang menyebutkan kasus-kasus Basnas daerah ini melakukan fraud ya, atau korupsi, atau sebenarnya susah juga ngomong korupsi karena kalau korupsi kan keuangan negara ya. Nah, ini sebenarnya gimana sih cara menciptakan tata kelola yang baik agar antara Basnas RI, Basnas daerah tuh kemudian bisa saling check and balance dan intinya mengurangi hal-hal tersebut lah Mbak. Itu gimana ya Mbak? Ya pertama pasti tadi ya pengawasannya itu mesti diperkuat dan mesti dipisah sih. Sebenarnya banyak loh lembaga model ada stakeholders yang diakui. Misalnya Dewan Pers. Dewan Pers itu perusahaan-perusahaan pers, bahkan asosiasi-asosiasi jurnalis itu jadi stakeholders namanya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, misalnya dibuatkan juga kita sering sebut namanya whistleblower. Jadi saluran untuk mengadukan bagi siapapun stakeholders. Dengan catatan namanya whistleblower ya, mesti disembunyikan, anonim gitu. Nah, jadi intinya harus dibuatkan mekanisme pengawasan oleh publik juga gitu, bukan hanya oleh institusi negara atau institusi pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga juga kita mesti analisis deh model pemilihan Basnas daerah itu kayak apa? Karena beberapa penelitian menunjukkan jangan-jangan ini ada kaitannya dengan elit daerah atau pilkada gitu ya. Karena ya kalau apalagi tergantung daerahnya. Kalau soal agama ini kan sensitif ya. Orang juga punya kecenderungan saya nggak mau kritik nanti saya salah lagi misalnya. Jadi seakan-akan dia agak imun gitu. Padahal ini kan bahaya. Lagi-lagi ini soal dana masyarakat. Jadi itu yang harus diperhatikan. Menurut saya jadi kita bongkar tuh soal relasi Basnas daerah itu dengan nasional, dengan elit lokal, dan juga dibukakan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, whistleblower, dan juga dibuatkan suatu mekanisme yang memungkinkan ada pengawasan juga dari stakeholders. Berarti tadi kata kuncinya 3, mekanisme pengawasan stakeholder, mekanisme pengawasan masyarakat, pokoknya pengawasan semua, sama hubungan relasinya ya Mbak. Ini terakhir Mbak, kesan dan pesan dari Mbak Bivit ya untuk tata kelola zakat Indonesia nih seperti apa nih Mbak? Ya, saya kira ini menarik ya karena mayoritas penduduk di Indonesia tentu saja Muslim, jadi penting, lagi-lagi kepentingannya negara itu melindungi dana yang dikumpulkan dari masyarakat, dan apalagi ini kewajiban begitu ya.
Nah, jadi tata kelola ini menurut saya perlu diperbaiki dalam konteks mengapresiasi LAZ ini loh. Jadi kita mengapresiasi inisiatif masyarakat karena memang secara tradisional kan yang mengumpulkan memang bukan negara dalam tanda kutip ya, tapi masyarakat ini kan di masjid, di banyak organisasi lain. Jadi saya kira ini ekosistem zakat itu seharusnya menarik sekali dilihat dalam konteks relasi negara dengan society, karena dia tradisionalnya memang urusan society, cuma negara mau hadir melalui peraturan perundang-undangan salah satunya supaya lebih akuntabel, karena disitulah tugas negara. Jadi ya kalau pesan dan kesannya apa ya, buat saya mari kita perbaiki sama-sama supaya masyarakat juga merasa dana yang dikumpulkan itu diperlakukan secara amanah, nggak mematikan inisiatif masyarakat, dan bisa berdampak. Nah, itu yang paling penting. Berdampak pada, balik lagi, masyarakat lagi. Yang memang berhak begitu ya untuk menerima bantuan. Dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya. Wah luar biasa. Terima kasih banyak Mbak atas. Sama-sama, terima kasih. Ini kayaknya kalau kuliah nih 6 SKS lah. Ngomongin tata negara dan tata kelola zakat. Gitu Zakatizen. Jadi ternyata banyak banget insight yang bisa kita dapat dari Mbak Bivitri. Semoga jadi pembelajaran buat kita karena pada dasarnya ini perlu dikawal. Tadi lagi-lagi kalau kita ngomongin dana itu sensitif, apalagi dana masyarakat. Jadi harapannya apa yang kita bentuk ibadah ya, dalam menjaga bentuk ibadah masyarakat Indonesia ini bisa dijaga dengan baik karena begitu banyak dampak dan manfaat yang bisa diberikan seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Bivit, sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.